Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah ada di part keempat untuk topik Advanced Accounting chapter 7, yaitu terkait dengan elimination of unrealized gain or loss on intercompany sales of property and equipment. Dimana ini udah ada 3 part sebenarnya sebelum ini ya teman-teman. Dimana part 1, part 2 kita membicarakan terkait dengan bagaimana jurnal eliminasi untuk unrealized profit atau unrealized gain or loss terkait dengan intercompany sales of PPE ini bisa terjadi. Dan yang part ketiga kita ngomongin terkait dengan bagaimana ketika kita buat worksheet, workpaper terkait dengan adanya transaksi intercompany sales of PPE gitu ya. Nah sekarang, di part keempat ini kita akan membicarakan topik selanjutnya, yaitu adalah terkait dengan bagaimana worksheet dan workpaper dari consolidated financial statement dengan menggunakan equity method ini akan terbentuk ya. Tapi mungkin di sini karena saya yakin teman-teman sekalian yang udah mengikuti dari chapter 2 sampai dengan saat ini, kalian udah ngerti bagaimana cara masukin jurnal-jurnal eliminasi ke dalam workpaper untuk membuat yang namanya consolidated financial statement. Nah, jadi saya mungkin lebih sini akan lebih ke jurnalnya dulu gitu ya, terkait dengan bagaimana, dan nanti saya akan tunjukkan gimana sih hasil akhir dari workpapernya. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Ini contoh soalnya sebenarnya sama sih angka-angkanya, cuma hanya diganti nama company-nya doang dari yang latihan yang kita pakai di part ketiga ya. Di sini ada Prater Company di mana dia memiliki 80% kepemilikan pada Stone Company, di mana tanggal akuisisinya itu adalah pada tanggal 1 Januari 2012 dan harga akuisisinya adalah 960.000. Stone Company memiliki return earning ketika tanggal 1 Januari 2012 tersebut adalah 675.000, dan pada tanggal 1 Januari 2014 Stone Company ini menjual fixed asset ya kepada Prater Company dengan harga 960.000, di mana sebenarnya fixed asset ini harganya itu adalah 1.350.000 yang dibeli oleh Stone Company pada tanggal 1 Januari 2004. Ketika pembelian tahun 2004 itu, si Stone Company bilang bahwa aset ini kira-kira akan digunakan selama 25 tahun. Dan setelah dibeli oleh Prater Company, ternyata Prater Company menilai bahwa umur manfaat dari si aset ini hanya tinggal 10 tahun lagi. Jadi kalau misalnya kita hitung, sebenarnya dari Stone itu hanya dipakai 10 tahun. Berarti harusnya umur sisanya itu adalah 15 tahun. Tapi karena si Prater ini bilang bahwa umur manfaat yang dia hitung adalah 10 tahun, sehingga nanti untuk penyesuaian pada depreciation kita akan pakai 10 tahun ya. Lalu kedua company ini pakai metode straight line untuk depresiasinya. Nah, nanti mungkin ada sedikit perbedaan kalau misalnya andaikan dia ada perbedaan metode, dia ada perbedaan residual dan lain sebagainya, mungkin akan ada perbedaan lebih lanjut ya. Tapi nanti coba disesuaikan. Oke. Jadi disesuaikan angka yang seharusnya juga dicatat ya. Biasanya sih soalnya nggak mungkin se-ekstrim itu sih, tapi kalau yang namanya di company mungkin aja ya se-ekstrim itu. Oke, kita disuruh bikin consolidated financial statement pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, untuk lebih mempermudah mungkin saya pindah ke Excel dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat bareng, dan nanti soal yang ini juga akan saya lanjutkan untuk complete equity, tapi saya hanya akan ngebahas terkait dengan jurnal eliminasi, apa sih yang beda dengan partial equity method ya. Jadi nggak detail ngejelasin lagi terkait dengan workpapernya bagaimana, tapi hanya ke jurnal eliminasinya aja. Karena saya yakin kalian udah paham gitu ya terkait dengan bagaimana kalian akan menghitung atau membuat workpaper. Untuk detail-detailnya sebenarnya udah saya bahas sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, kita pindah ke Excel dulu teman-teman. Nah, ini jadi workpapernya teman-teman ya untuk partial equity method. Oke, ini ada Prater Company dan juga Stone Company. Dan di sini ada informasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan berapa return earning awal ketika tanggal akuisisi, berapa harga akuisisinya, lalu nilai fixed asset tersebut, harga perolehan si Stone-nya ya, harga perolehannya berapa. Lalu untuk accumulated depreciation nanti kita hitung, yaitu adalah dari harga perolehan punyanya si Stone
dibagi dengan 25 tahun dikali 10. 10 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, tapi Januari tanggal 1. Berarti anggapannya sampai 31 Desember 2013. Ya, 10 tahun. Lalu berarti book value-nya adalah 810.000. Namun oleh si Stone Company ini dijual kepada Partner seharga 960.000, sehingga akan ada gain sebesar 150.000, di mana gain ini harusnya sih udah masuk ya di dalam laporan keuangan mereka gitu ya, terutama di Stone gitu ya. Oke, sehingga ada nilai equipment yang juga harus dipulihkan. Kenapa nilai equipmentnya harus dipulihkan? Karena sesuai dengan syarat dari standar akuntansi bahwa nilai tercatat dari aset itu harus berupa nilai harga perolehan dari si si perusahaan yang membeli dari outsider. Kebetulan yang membeli dari outsider itu kan si Stone Company dan harganya adalah 1.350.000. Itu yang harusnya tercatat. Sedangkan ketika dia jual kepada si Partner, nanti Partner akan mencatat seharga 960. Nah, kalau konsep ini mungkin kalian coba cek lagi ya di part kedua, itu saya jelaskan dengan lebih detail ya. Oke, nah terkait dengan depreciation yang harusnya tercatat hanya sebesar book value dibagi dengan umur manfaat yang sisanya ya, karena ini pakai straight line. Tapi yang dicatat oleh si Partner itu adalah sebesar harga jual di sini adalah harga belinya si Partner ya gitu ya. Itu adalah dibagi 10. Nah, jadi ada adjustment depreciation yang harus dicatat. Oke. Nah, sampai sini saya yakin kalian udah ngeh maksudnya apa. Apalagi kalian udah ngikutin dari part 1, part 2, dan part 3 gitu ya. Oke, NCI. Nah, nanti ini mungkin kita akan coba hitung lagi ya NCI-nya. Dan sekarang kita akan bikin jurnal eliminasi untuk tahun 2014. Sebenarnya ini kurang lebih sama antara cost method dengan equity method, bahkan nanti juga complete equity method. Yang akan beda di mana sih? Di tahun kedua setelah penjualan ya. Jadi kita akan naikkan angka equipment-nya sebesar selisih antara harga jual, harga belinya si parent dengan harga perolehannya si Shannon, si Stone maksud saya di sini ya. Oke. Lalu kita akan catatkan gain-nya dan juga kita akan masukkan kembali accumulated depreciation yang harusnya udah dihapus oleh si Stone gitu ya. Dihapus sama si Stone tapi belum dimasukin oleh si Partner. Jadi kita masukin lagi. Oke. Dan juga tahun pertama sudah ada adjustment untuk depreciation-nya. Ya di sini 1 tahun dulu. Oke, ini karena hitungannya per tahun. Nah, kalau misalnya andaikan dia setengah tahun gimana? Ya udah kita bagi 2. Kita sesuaikan hanya untuk tahun tersebut aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih dan jurnal eliminasi apa lagi yang kita perlukan untuk partial equity method. Nah, partial equity method sebenarnya masih gampang ya, masih sama kayak cost method gitu ya. Jurnal pertama kita akan catat adjustment untuk menghapus equity income dan juga dividend declare ya. Equity income-nya kita hapus, lalu ada dividend income. Lalu kita akan hapus dividend declare. Dan kita juga akan mengurangkan nilai investment-nya. Jadi kita bikin investment-nya itu nilainya ke periode sebelum ini gitu ya. In Stone Company. Oke, ini yang pertama equity income kita ambil dari income statement. Ini udah ada ya. Lalu dividend declare kita hitung dari dividend declare di return earnings statement kita kalikan dengan kepemilikan kita. Ya, hanya kepemilikan kita aja. Jangan seluruhnya kita akuin. Oke. Lalu kita akan mengurangkan nilai investmentnya sebesar 180.000. Ini adalah untuk jurnal pertama partial equity. Oke. Nah, kedua kita akan menghapus nilai investment. Oke, jadi investmentnya akan kita hapus nih nilainya. Return earning. Ya, jadi kita eliminasi return earningnya juga. Posisi tanggal 1 Januari. Ya. Lalu kita akan
hilangkan juga common stock-nya. Jadi cuma common stock yang akan muncul hanya punyanya si parent aja ya. Lalu investment in Stone Company. Ya, di sini untuk eliminasi investment in Stone Company, kita akan ambil nilai investment in Stone Company yang ada di dalam Statement of Financial Position, lalu kita kurangkan dengan eliminasi di jurnal 1. Ya. Oke. Nah, lanjut itu adalah NCI. Dan untuk NCI ini caranya sebenarnya sama ya seperti yang ada di part 3 untuk yang cost method. Oke. Nah, ini angkanya kita ambil dari sini. Mungkin bagi teman-teman yang belum nyimak untuk di part 3-nya, ini saya jelaskan kembali terkait dari mana sih ambilnya. Yaitu adalah dari implied value dikalikan dengan 20% kepemilikannya NCI, lalu ditambahkan dengan selisih return earning ketika awal beli dengan saat ini. Ya, di tahun dimana dia bikin consolidated financial statement. Oke, dan dikali dengan 20%. Oke, ini saya rasa sih nggak ada masalah ya. Nah, oke, jurnal ketiga terkait dengan penjualan intercompany atas depreciable asset. Ini kurang lebih sama seperti yang di cost juga, kita akan masukkan equipment. Oke, senilai 390. Lalu kita akan eliminasi untuk gain yang terjadi dari penjualan ini ya. Namun sekarang kita nggak akan eliminasi gainnya karena ini kan sebenarnya transaksi tahun lalu ya, tahun 2014. Jadi sekarang kita akan membalik doang gitu, seolah-olah kita si gainnya tadi udah masuk ke dalam return earning, udah masuk ke dalam NCI. Jadi sekarang kita akan eliminasi return earningnya dan juga NCI-nya ya, dimana return earningnya itu adalah sebesar keuntungan dikali dengan 80%, dan untuk NCI adalah sebesar keuntungan dikali dengan 20%. Dan kita masukkan kembali untuk accumulated depreciation. Oke, sebesar 540.000 ya. Jadi teman-teman, ini cuma bedanya antara jurnal yang 3 ini dengan jurnal yang di tahun 2014 itu hanya di posisi gain. Kebetulan ini adalah ceritanya upstream. Kalau misalnya naikkan downstream berarti dia tidak akan ada NCI. Oke. Nah, kita lanjut untuk jurnal keempat, yaitu adalah untuk adjustment dari nilai depreciation. Oke, yang pertama accumulated depreciation-nya itu udah 2 tahun ya teman-teman. Accumulated depreciation-nya udah 2 tahun. Jadi adjustment tahun pertama 2014 itu udah terjadi. Terus 2015 sekarang tambah lagi setahun. Jadi adjustment depreciation-nya adalah 2 tahun. Dan yang 1 tahun kita akan masukkan ke dalam depreciation expense sebagai pengurangan untuk tahun ini ya, penyesuaian untuk tahun 2015 ini, yaitu adalah sebesar 15.000, dan juga akan kita masukkan ke dalam penambahan dari return earning, karena kan ini anggapannya kayak penyesuaian terkait dengan tahun yang sebelumnya ya, jadi udah kita tambahkan ke return earning gitu ya. Lalu kita juga tambahkan ke NCI, yaitu adalah sebesar 15.000 adjustment depreciation 1 tahun tapi dikali dengan kepemilikan masing-masing. Oke. Ini dikali dengan 20%. Nah, 15.000 dikali dengan 20%. Oke. Nah, ini ya teman-teman untuk jurnal keempat. Nah, nanti kita lihat bagaimana work paper-nya ya, work paper antara equity method, kedua equity method yaitu adalah partial dan juga complete equity method. Nah, sebelum itu mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan beda jurnalnya di mana sih ya, beda jurnalnya. Jadi kalau jurnal sebenarnya bedanya nih saya copy ya teman-teman, karena mayoritas mereka sama untuk tahun 2015 ya. Yang beda itu, oh ya mungkin supaya kalian gak bingung ya teman-teman ya. Ini saya kasih tanda mana yang partial equity method, mana yang complete equity method. Ya. Oke. Ini adalah yang partial equity method.
Lalu yang sebelah sini adalah complete equity method. Nah, bedanya mereka di mana sih? Bedanya cuma di bagian perhitungan dari jurnal 3 dan jurnal 4. Dia tidak akan muncul return earning, tapi dia akan muncul investment in S atau Stone Company. Ya. Nah, karena di jurnal 3 dia pakai investment in Stone Company, berarti di sini return earning untuk jurnal keempat pun juga sama. Dia akan pakai investment in Stone Company. Ya. Nah, yang kalau return earning di partial equity, return earning siapa sih? Return earningnya si parent ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau pisah antara return earningnya parent dan juga si subsidiary-nya, seperti yang ada di PowerPoint, mungkin bisa kalian pisah. Tapi di sini supaya kalian lebih gampang mengerti, saya gabungkan jadi satu ya. Oke, bedanya cuma di sini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat untuk work paper yang lengkapnya untuk partial equity method dan juga complete equity method ya. Ini ya untuk zona eliminasinya dulu teman-teman. Saya harap kalian ngerti dulu nih untuk zona eliminasinya. Nah, sekarang kita akan lihat work papernya ya. Oke, ini mayoritas sudah saya masukin semua ya teman-teman, kecuali untuk nilai NCI di income statement ini. Nah, mungkin ini yang perlu jadi highlight, makanya kenapa saya belum isi ya. Jadi untuk menghitung NCI di dalam income statement atau income untuk net non-controlling interest itu adalah dari 300.000 ya, 300.000 net income si Stone Company atau subsidiary. Kita tambahkan dulu dengan 15.000 dari penyesuaian depreciation expense untuk adjustment tahun 2015 aja. Jadi hanya 1 tahun. Kenapa sih? Ketika kita mengurangi nilai depreciation expense, nantinya income kita akan makin naik. Nah, kenaikan income itu juga jadi bagian dari punyanya si NCI, sehingga harus kita tambahkan juga kepada NCI. Lalu kita kalikan dengan 20%. Oke, jadi untuk net income bagi si NCI itu adalah 63.000. Lalu kita copy angka-angka yang ada di kolom eliminasi ini, kita copy masukkan ke dalam return earning statement. Kalau ini saya yakin sih kalian udah paham ya teman-teman ya. Oke, nah lalu jangan lupa isi dividen income-nya, sehingga nanti yang muncul untuk dividen income, maaf ini bukan dividen income ya teman-teman ya, ini adalah dividen declare. Karena dividen income itu kan harusnya ada di income statement ya. Oke, dividen declare, sehingga dividen declare yang akan muncul di consolidate itu hanya punyanya si parent doang ya. Nah, jangan lupa kita juga akan, kalau untuk bagian NCI ini jangan lupa ini dikurangkan ya, bukan ditambahkan. Sedangkan untuk yang bagian debit dan kredit ini kita tambahkan. Ini saya yakin sih kalian udah paham lah ya untuk bagian ini. Lalu kita akan copy paste angka untuk ke statement of financial position. Oke. Nah, mungkin di sini harus hati-hati teman-teman. Di bagian aset jangan kalian tambahkan semua, karena ini ada accumulated depreciation, di mana accumulated depreciation itu adalah kontra account. Ya, jadi nanti dia akan mengurangi. Kalau misalnya kamu tambahin semua, nanti hasil asetnya gede banget dan nanti nggak balance gitu ya antara aset dengan liability equity-nya. Nah, kalau di sini udah balance nih. Jadi NCI per tanggal 31 Desember adalah 333.600. Itu adalah dari NCI awal, yang di awal plus sama adjustment terus ditambah dengan peningkatan dari tahun ini. Ya. Oke, nah kurang lebih untuk partial equity method tuh kayak gini. Nah, sekarang kita akan lihat untuk bagian yang complete equity method. Oke. Oke, yang sekarang kalian lihat ini adalah work paper dari complete equity method dan juga jurnal eliminasi dari complete equity method. Sebenarnya secara akun itu tuh kurang lebih sebenarnya sama dengan yang partial equity method. Hanya bedanya itu adalah di bagian sini teman-teman. Kalau yang di jurnal 3 ini adalah return earning, sedangkan di complete equity method adalah investment. Begitu juga untuk di jurnal 4, di mana ini harusnya return earning diganti dengan investment. Itu dari sisi account. Oke, dari sisi account yang berbeda adalah itu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk sisi angka ada yang sedikit beda nih teman-teman, yaitu adalah di jurnal 1. Nah, ini akan bisa membedakan antara partial equity method dengan complete equity method. Kalau misalnya kalian menemukan soal
di mana tidak diberitahu kalian harus membuat soal ini dengan menggunakan complete equity method atau partial equity method. Cara paling gampang ya untuk menentukan dia partial atau equity adalah dengan melihat angka di equity income. Ya, jadi equity income ini pasti akan beda teman-teman ya. Equity income di complete equity method pasti juga terpengaruh oleh yang namanya adjustment atas penyesuaian pada beban atau revenue, gain or loss, revenue atau expense gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi juga. Jadi kalau misalnya kita ngitung equity income pada partial equity method, sebenarnya cara ngitungnya adalah dari Stone income, dari net income punyanya si Stone kita kali dengan 80%. Harusnya itu adalah 240.000 ya. Nih, 240.000. Namun yang tercatat di dalam income statement punyanya si parent ini, punyanya si Prater ini adalah 252.000. Nah, itu angkanya dari mana? Sebenarnya angkanya itu adalah dari net income punyanya si Stone. Oke, ini net income dulu nih ya. Net income punyanya si Stone kita tambahkan dulu dengan penyesuaian depreciation, karena tahun ini kita dapat penyesuaian depreciation di mana depreciation-nya itu berkurang sehingga net income kita bertambah. Jadi kita tambahin ya. Lalu kita kalikan dengan 80%. Nah, kalau di sini konsep hitungan equity income-nya itu kurang lebih sama kayak tadi kita ngitung NCI ya, untuk bagian NCI income yang cost method dan juga partial equity method. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang membedakan, sehingga dividen declare sama sih sebenarnya. Cuma di sini investmentnya akan, nah di sini sehingga nilai investmentnya juga akan terpengaruh teman-teman ya. Nah, ini adalah 192. Angka yang lain kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi yang beda hanya angka yang ada di kolom ini aja ya. Oke, sekarang kita lihat posisi untuk investmentnya. Harusnya investmentnya harusnya 0 gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan untuk yang kredit 192.000 kita tambahkan dengan eliminasi investment. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang adjustment pada depreciation. Nah, yang debitnya itu adalah dari jurnal 3. Oke. Nah, angkanya harusnya 0. Nah, jadi investmentnya udah 0 ya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita merapikan dulu nih untuk angka-angka di bawah ini. Jadi tadi kita kan ada beberapa penyesuaian di bagian atas ya. Ini kita bawa ke sini. Oke, kita copy paste angka. Nah, lalu kita akan bawa bagian sini ya, karena ini harusnya sih udah sesuai dengan rumus ya. Oke, kita cek dulu. Oke. Nah, kita bawa lagi ke bagian bawah. Sip, udah sama ya. Nah, jadi makanya teman-teman hati-hati ketika kamu melakukan perubahan di bagian income statement. Jangan lupa nanti jumlah yang di bawah sini harus kamu bawa ke bagian statement of return earning. Lalu kalau ada perubahan di statement of return earning, nanti return earning yang ada di statement of financial position juga pasti akan berubah ya. Nah, jadi teman-teman begini untuk yang equity method ya, ini adalah jurnal eliminasinya dan juga untuk masing-masing worksheet-nya. Dan saya yakin kalian pasti cukup bisa paham ya. Kalau misalnya kan ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di komentar di bawah, di komen di bawah. Dan silahkan kalau misalnya kan ada topik-topik yang menurut teman-teman kayaknya perlu nih dibahas lebih lanjut lagi oleh saya akan berusaha untuk membantu, untuk bisa membantu kalian untuk bisa belajar bersama kita. Jadi nanti saya akan buatkan video, kalau misalnya kan kalian butuh silahkan boleh komen materi apa yang kira-kira kalian butuh untuk pelajari lebih lanjut ya. Oke, kurang lebih untuk chapter 7 Advanced Accounting ini sudah selesai sampai di sini teman-teman. Kita ketemu lagi untuk materi yang berikutnya. Dan thank you teman-teman untuk attention-nya, and see you next topic. Bye-bye.